Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Abang. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir di channel YouTube Mama Abang. Alhamdulillah tabarakallah ya teman-teman, di kesempatan kali ini aku masih bisa share video ke teman-teman semua. Dan apa kabar nih mami-mami, bunda-bunda, teman-teman semua yang ada di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Dan tentunya semoga wishlist kita di tahun ini bisa segera tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, seperti biasa di kegiatan budgeting ini aku akan disclaimer dulu. Maksud tujuan aku sharing kegiatan ini bukan maksud ria atau pamer atau bahkan menggurui ya teman-teman. Melainkan aku hanya ingin share kegiatan budgeting atau cara aku mengelola keuangan. Nah lanjut, sebelum itu aku akan bikin budgeting bulan Maret ya teman-teman, atau monthly budget ya. Nah di sini untuk covernya atau untuk temanya aku buat warna hijau aja ya teman-teman, karena biar ada berbau-bau Ramadan gitu. Nah lanjut, di sini untuk rinciannya ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang jelas tulisannya, karena di sini aku pakai spidol yang hijau, ternyata itu kurang jelas. Nah itu untuk kategori yang pertama, yaitu ada pengeluaran utama ya teman-teman, yaitu ada 3 kategori. Yang pertama ada untuk budget orang tua, kemudian ada budget untuk sedekah, dan yang ketiga yaitu tabungan utama ya teman-teman. Dan mohon maaf banget untuk nominalnya itu nggak bisa aku share ya teman-teman. Semoga kalian semua bisa memakluminya ya. Next lanjut untuk kategori yang kedua, yaitu ada pengeluaran rutin atau pengeluaran selama 1 bulan ya teman-teman, yang tentunya biasanya nominalnya tuh nggak berjauhan atau kayak beda tipis-tipis gitu ya teman-teman. Nah lanjut, di sini untuk kategori yang pertama aku anggarkan untuk budget lauk pauk, aku anggarkan 420.000 di bulan ini. Karena aku nambahin 5.000 ya teman-teman. Jadi per minggunya itu terbilang 105.000, atau di perharinya itu di angka 15.000. Next lanjut, untuk groceries aku anggarkan 200.000. Nah untuk di per minggunya ini bisa di angka 50.000 ya teman-teman. Next lanjut, untuk jajan abang aku anggarkan 140.000. Untuk bensin itu 60.000. Next untuk budget sampah aku hanya anggarkan 20.000, karena ini untuk kebutuhan 1 bulan aja, dan itu biasanya untuk anggaran sampah di awal bulan. Next lanjut lagi, untuk budget gas aku anggarkan 20.000. Kalian jangan salpok, kenapa budget gas aku ini bisa murah banget, karena ya emang ini realnya teman-teman. Jadi aku selama 1 bulan alhamdulillah hanya membutuhkan 1 tabung melon. Next lanjut, untuk budget kuota aku anggarkan 28.000. Kemudian untuk budget wifi di sini alhamdulillah ada pengurangan ya, 140.000 yang biasanya 150.000. Nah di sini ternyata adik aku pengen bantu bayar ya teman-teman, gak apa-apa meskipun 10.000 alhamdulillah kita terima aja ya teman-teman, karena kan dia juga kayak mungkin ingin bantu untuk bayar. Next lanjut, untuk budget beras aku anggarkan 40.000, dan yang terakhir itu roll over 20.000. Nah untuk kategori yang ketiga yaitu ada sinking fund atau tabungan. Nah untuk kategorinya sendiri bisa teman-teman lihat ada dana darurat, dana pensiun, dana pendidikan, kemudian dana mudik, family time, dan yang terakhir itu untuk keperluan anak ya teman-teman. Nah jadi mungkin ada penambahan ya teman-teman kategori tabungan yang aku miliki sekarang, karena ya balik lagi aku juga harus menyesuaikan ya teman-teman. Kemudian lanjut lagi, ini di lembar terakhir. Nah ada budget mingguan bulan Maret atau weekly budget ya teman-teman. Nah bisa teman-teman lihat ya tabelnya. Di sini aku buat 5 kolom besar. Nah untuk yang pertama ini ada kategori pengeluaran. Kemudian di kolom kedua itu ada week pertama atau kayak rincian apa teman-teman, seperti budget, kemudian terpakai, dan budget sisa ya teman-teman. Nah di sini kayaknya aku juga kurang spidol biar lebih jelas ya kolom-kolomnya. Nanti insya Allah di next video akan aku tebalin lagi pakai spidol biar teman-teman bisa lihat. Dan boleh banget buat teman-teman yang ingin samaan atau cara aku mengelola keuangan budget mingguannya,
Yang ingin tracker yang udah aku buat ini boleh banget kalian langsung DM aja ya. Insya Allah nanti aku langsung fotoin dan aku share juga ya. Next, lanjut di sini untuk kategori pengeluaran. Nah, ini tuh aku buat lagi menjadi metode mingguan. Karena di sini aku membuat menjadi 2 metode ya teman-teman, atau aku memakai itu 2 metode. Yang pertama metode bulanan dan yang kedua metode mingguan. Kenapa begitu? Karena menurut aku pribadi ya teman-teman, balik lagi metode mingguan itu kerasa banget buat aku tuh bisa lebih disiplin, dan tentunya di setiap minggunya itu aku bisa evaluasi. Beda kalau misalkan aku menggunakan budgeting bulanan, ya aku pasti evaluasinya tuh pasti di akhir bulan aja gitu teman-teman, gak kayak sekarang kan. Dan berasanya tuh kayak setiap awal minggu tuh kita baru awal gajian aja gitu teman-teman, karena kan uang kita tuh masih utuh. Beda sama budgeting bulanan mungkin ya, yang kayak biasanya tuh awal bulan tuh langsung kita berasa kayak foya-foya, beli ini beli itu selama 1 bulan, dan ujung-ujungnya nanti di akhir bulan kita juga pasti membutuhkannya lagi atau bahkan kurang. Nah, itu yang dinamakan over budget gitu teman-teman. Jadi tapi balik lagi ya, ini benar-benar harus bisa disesuaikan dengan keuangan kalian. Kalau misalkan toh kalian cocoknya metode bulanan, ya kalian tetap pakai yang bulanan ya. Jadi jangan terpaku sama omongan aku, karena ini yang aku alami gitu teman-teman. Yang aku lakukan sekarang ya, aku menggunakan 2 metode ini. Nah, lanjut untuk kategori tadi yang bulanan, ini hampir semua ya teman-teman yang masuk ke sini. Yang mungkin yang enggak tuh kayak pengeluaran wajib ya, atau pengeluaran utama, itu enggak aku gunain sebagai metode mingguan. Jadi di sini kita rinciin lagi ya. Di sini aku sekalian mau bikin plan budget di minggu pertama. Lanjut, kita rinciin dulu biar teman-teman bisa lebih jelas juga. Untuk budget lauk pauk aku anggarkan 105.000, untuk groceries aku anggarkan 50.000, jajan anak 35.000 atau per harinya itu 5.000 ya teman-teman. Next, lanjut untuk budget bensin ini 15.000, untuk budget sampah aku anggarkan 5.000. Nah, kenapa budget sampah ini aku cicil teman-teman, padahal budget sampah ini di awal bulan tuh harus terbayar. Cuman di sini aku mau dicicil aja deh teman-teman. Jadi untuk yang bulan ini aku pakai uang coveran dulu ya, atau uang tambahan dari aku. Nanti pas akhir itu buat bayar di awal bulan April berarti ya. Kemudian lanjut lagi untuk budget gas aku anggarkan 5.000 di setiap minggunya. Untuk budget listrik 13.000, untuk kuota aku anggarkan 7.000. Next, untuk budget wifi 35.000. Tetap ya teman-teman, kalau untuk wifi ini sama seperti budget jajan seharinya tuh 5.000. Next, untuk budget beras aku anggarkan 10.000 aja, karena alhamdulillah untuk stok beras itu masih ada ya teman-teman. Jadi ini hanya untuk mengcover kalau misalkan kurang aja. Next, yang terakhir itu rollover aku anggarkan 5.000 di minggu ini. Jadi total anggaran atau pengeluaran yang aku harus keluarkan di minggu ini sebanyak 280 ya teman-teman. Nah, 280, dan untuk savingnya itu sebanyak 70.000. Jadi untuk anggaran atau pengeluaran di minggu ini sebanyak 350.000. Alhamdulillah teman-teman, tetap disyukuri, karena balik lagi kalian kalau misalkan mau menggunakan metode mingguan seperti aku, kalian jangan terpaku sama angka nominal yang aku pakai ya teman-teman, karena ini adalah sesuai dengan kebutuhan yang aku butuhkan gitu teman-teman selama 1 minggu. Karena balik lagi di sini aku tuh LDM bersama Pak Su, atau Pak Su tuh jarang pulang, dan kalaupun dia pulang di 2 minggu sekali, aku nambahin anggaran teman-teman. Di belakang layar ini aku nambahin, kayak misalkan aku nambah 100.000 gitu. Tapi balik lagi itu juga harus disesuaikan. Jadi balik lagi, kita kalau misalkan mau budgeting, kita harus real life teman-teman, sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Jadi jangan kayak ngikutin, lah dia juga bisa cuman gaji 1.800.000 bisa untuk 1 bulan, kenapa aku nggak bisa gitu. Aku gaji 2.500.000 kok kurang ya, kok selalu kurang gitu teman-teman. Karena balik lagi, kebutuhan di setiap keluarga itu berbeda-beda, dan tentunya kondisi atau lokasi itu jelas pasti berbeda. Nah, contohnya gini lah, kita contoh kecil aja ya. Aku tinggal di kampung, nah teman aku tinggal di kota, misalkan di Jakarta.
Nah, di kampung uang 15.000 itu bisa untuk beli lauk berbagai macam teman-teman. Jadi kayak kita beli ke warteg nih, beli 3.000 atau kayak misalkan kalau mau beli ikan tokalnya tuh 10.000 dapat 3 potong. Nah, beda hal cerita kalau misalkan kita ke Jakarta. Nah, bawa uang duit nih, bawa duit 15.000 ke warteg, paling cuma dapat 2 menu gitu teman-teman. Dan balik lagi, contoh kalau misalkan belanja ke warung, kita masih bisa beli cabai 2.000, bawang 2.000. Kalau di kota kan mana bisa ya teman-teman, atau bahkan udah jarang mungkin ya toko sayuran atau warung kecil-kecilan, adanya kayak supermarket dan lain sebagainya gitu teman-teman. Jadi balik lagi, kita juga harus bisa menyesuaikan dengan kondisi kita ya. Nah, lanjut di sini. Nah, tadi maaf ya teman-teman, aku sedikit ngoceh. Lanjut. Di sini untuk keperluan Abang dan bensin aku satuin ya teman-teman, anggarannya 50.000 karena aku juga masih kekurangan receh. Nah, lanjut untuk budget makan aku anggarkan 105.000, kemudian untuk groceries 50.000. Nah, jadi untuk kebutuhan di dompet kecil ini aku hanya masukin 4 kategori aja. Oh iya teman-teman, sebelumnya aku juga mau sedikit cerita karena alhamdulillah aku ada rezeki ya teman-teman, aku bisa ganti dompet karena emang lagi kepengen aja ganti dompet. Padahal dompet yang ini tuh masih bagus, cuman gak apa-apa ya teman-teman, karena ya mungkin salah satunya untuk self reward kita. Nah, buat teman-teman juga nih yang mau dompet yang aku pakai ini, karena kan aku buat apa ya dompet banyak-banyak di rumah. Nah, nanti aku mau bagiin buat kalian. Nah, tentunya bukan hanya dompet ini aja ya yang aku akan bagikan. Aku mau bagi juga dompet yang panjang itu, tahu kan? Dompet yang bulanan aku, yang panjang, ada yang coklat dan yang putih. Nah, cuman aku hanya bisa ngasih ke 1 orang aja ya teman-teman, 1 orang yang mau dompet dari aku ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat tentunya. Dan buat kalian yang belum dapat juga jangan berkecil hati. Nah, balik lagi buat kalian yang minat juga dompet yang bekas aku, mohon maaf ya. Tapi ini alhamdulillah kok insya Allah masih bagus dan masih layak pakai juga. Boleh banget kalian langsung DM aja ya. Nanti kalau enggak aku share di story Instagram. Stay tune terus ya. Nah, lanjut di sini aku ngambil binder teman-teman, binder A6. Ini tuh kan binder saving ya. Cuman karena balik lagi aku juga gak mau banyak-banyak ya pakai binder, dan tentunya binder pelangi. Kalau kalian mau sok kita lanjut di Instagram aja ya. Kita stay tune di story aku. Jadi aku sekarang hanya pakai 1 binder dulu aja untuk sekarang. Nah, lanjut untuk kategori yang pertama tadi gas dan sampah aku satuin aja anggarannya 10.000. Kemudian tadi untuk budget listrik ya aku anggarkan 13.000. Paket data ini 7.000. Kemudian lanjut untuk budget wifi ini 35.000. Kemudian lagi ini belakangnya tuh ada budget beras, aku anggarkan 10.000 aja. Nah, buat teman-teman juga nih yang salpok sama alat-alat budgeting yang aku pakai, boleh banget teman-teman lihat deskripsi ya teman-teman, karena masih ada aja yang nanya, "Kak, beli di mana? Kak, beli di mana?" Nah, sebenarnya untuk ziplock ini tuh ya yang ziplock yang aku pakai, yang bukan ziplock biasa ya, ini kayak premium gitu nggak sih teman-teman. Ini tuh aku bener-bener nggak beli teman-teman, aku hanya pakai bekas teman aku teman-teman, jadi kayak pre-love gitu, bukan pre-love ya, dia mau bagi-bagi binder gitu, dan ternyata aku suka, ya udah aku pakai aja gitu teman-teman, karena aku juga nyaman. Jadi insya Allah nanti aku carikan linknya ya, karena kayaknya untuk kayak gini tuh dia pre-order teman-teman, jadi nggak langsung check out, kita langsung beli gitu. Nah, alhamdulillah ternyata kita udah di akhir video aja teman-teman. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah mantengin video aku sampai selesai. Next kita bertemu di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata karena aku hanya manusia biasa. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.